Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Matori. Saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2 pada Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya bertugas mengajar di SD Negeri 8 yang bertempat di Kecamatan Ibu, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 2 semester 1 di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin berdoa. Kelas apa maksudnya ya? Kami berdoa dulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya ya? Dulu deh. Alhamdulillah ya. Di sini di kesempatan kali ini kita semua akan belajar materi Asmaul Husna, yaitu Al-Hafidz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Semuanya perhatikan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke, semuanya bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita coba semuanya dan kita menyanyikan lagu nasional. Aku minta semua siswa untuk berdiri di depan. Silakan berdiri di depan. Ya, berdiri di depan semuanya. Posisinya siap dulu, Mas siap dulu, siap. Oke. Ya, sekarang semuanya 1, 2, 3. Mulai pelajaran, coba semuanya Pak Ibu perhatikan ya. Ini ada sedikit pertanyaan, silakan nanti untuk dijawab. Ya. Yang pertama, Mas Rafa, enggak, jangan dulu ya. Ini jangan dulu. Ya, semuanya perhatikan dulu. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Silakan jawab. Ya, Mas Abdul. Iya, jadi pengertian Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang indah dan agung. Bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang begitu indah. Itu yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Sekarang, berapakah jumlah Asmaul Husna? Ayo silakan jawab. Ya Mas, 99. Jadi berapa jumlahnya tadi, Cak? 99. Allah memiliki nama yang agung, nama yang indah, itu berjumlah 99. Paham ya? Berapa tadi? 99. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, silakan disimak dulu. Oke. Kemudian apa makna dari Al-Hafidz? Silakan jawab. Iya Kak? Iya, Al-Hafidz artinya itu Allah yang maha memelihara. Jadi Allah itu memelihara segala sesuatunya yang ada di alam raya ini. Allah yang memelihara tata surya, Allah yang memelihara langit dan bumi. Coba bayangkan kalau kita hidup di bumi tidak ada udara, apakah kita bisa bernapas? Bisa kan? Ya bisa ya. Air yang menciptakan siapa? Allah. Udara yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih makan kita semua itu siapa? Allah.
Allah lah yang maha memelihara. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, nanti Pak Guru akan membacakan yaitu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya, Mas kaki nggak boleh rame itu. Ya. Kemudian nanti Pak Guru akan membagikan kalian jadi 4 kelompok. Jadi menjadi 4 kelompok ya. Terus nanti per kelompok Pak Guru akan mengasihkan kalian masing-masing materi. Gitu guys. Kemudian setelah kasih materi, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Berdiskusi kelompok ya. Di sini Pak Guru kasih nama. Ini kelompok berapa ya? Ini kelompok berapa ya? 1. Sini kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Gitu ya? Paham ya? Kemudian nanti setelah berdiskusi kelompok, nanti per kelompok silakan maju di depan untuk membacakan materi yang telah didiskusikan. Paham ya? Paham semuanya ya? Oke, paham. Ya, sekarang silakan kalian Pak Guru satu akan membahas tentang materi Asmaul Husna. Nah, yang pertama Al-Hafidz ya, artinya apa kan? Nih, maha memelihara. Al-Hafidz artinya Allah yang maha memelihara. Jadi Allah yang memelihara segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tanpa pemeliharaan Allah, semuanya akan rusak. Allah memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Jadi setiap amal yang kalian lakukan ya itu tidak sia-sia karena Allah itu yang memelihara amal kalian. Termasuk yang rame-rame, yang boleh rame. Nanti akan mendapatkan apa namanya itu dosa karena mengganggu temannya. Kemudian Allah SWT memelihara segala sesuatunya. Tanpa pemeliharaan Allah, dunia dan seisinya akan berantakan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 11 dan 12 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ala kulli syai'in hafiz ya. Yang artinya sesungguhnya Tuhan itu maha memelihara segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu yang maha memelihara segala sesuatu. Paham ya? Selanjutnya yang kedua yaitu ya, cara meneladani perilaku Asmaul Husna Al-Hafidz. Bagaimana cara kita untuk mencontoh atau meneladani dari sikap ya dari Asmaul Husna Al-Hafidz yang memelihara. Yang pertama, apa tadi baca contohnya? Menjadi pribadi yang selalu memelihara hati dan bijaksana. Jadi kita harus selalu memelihara hati dengan bijaksana. Bijaksana itu apa? Secara adil dan seimbang. Paham ya? Jadi kita harus jaga hati kita supaya terhindar dari perilaku iri dan dengki. Itu ya. Kemudian yang kedua apa kan? Menjaga hubungan baik dengan sesama. Ya, berarti kita diharuskan atau dianjurkan untuk berhubungan baik dengan sesama manusia, terutama dengan teman kita, dengan orang tua kita. Kita harus berhubungan baik. Tidak boleh sekiranya kita membantah sama orang tua. Tidak boleh. Apabila diberitahu, apabila disuruh, kita harus
melaksanakan. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Menjaga kelestarian lingkungan. Jelas kita diharuskan ya untuk menjaga lingkungan supaya apa? Tercipta sumber daya alam yang sehat. Jadi kita menyirami bumi, kita menanam pohon supaya apa? Ya udara bersih, tidak tercemar oleh polusi. Itu ya. Itu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga apabila kita memelihara ternak, ya kita berternak misalnya, ya kita juga harus memelihara hewan ternak kita. Itu ya. Kita kasih makan, terus apa lagi? Kita kasih minum, terus kita membersihkan kandangnya. Apabila kita punya kandang ternak, kita harus juga membersihkan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang yang kedua, ya, al-wali, ya. Al-wali artinya apa, Cak? Maha melindungi, ya. Jadi al-wali itu artinya Allah Maha melindungi. Al-wali artinya Allah yang Maha melindungi. Allah al-wali yang melindungi dan juga dapat menguasai segala urusan makhluknya. Jadi Allah itu bisa menguasai segala urusan-urusan. Apabila kita mendapatkan kesulitan dan kita berdoa mohon pada Allah SWT, maka Allah akan mengabulkan. Itu ya. Apabila kita sedang mengalami kesulitan, ya jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Pasti Allah akan membantu. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yuhyihim an-nuzulati lan-nur. Yang artinya Allah melindungi orang yang beriman. Lihat disimak. Kemudian dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya bagaimana? Apabila kita sedang berada dalam kesusahan, kita berada dalam kesulitan, dengan cara berdoa, maka Allah akan menuntun kita kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus. Paham ya? Paham ya? Sekarang cara meneladani Asmaul Husna al-wali, ya, dengan sikap kita. Mas Rafa, silakan dibaca Mas Rafa. Meminta perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah Pak Bro bahas, ya, berarti kan? Jadi kita itu tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah itu perbuatan apa? Perbuatan syirik. Paham ya? Jadi kalau kita berdoa, kita meminta pertolongan, kami memohon bantuan kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Jadi pengertian dari kata syirik yaitu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu perbuatan dosa besar. Jadi syirik pengertiannya apa? Menyekutukan Allah. Oke. Dan syirik itu merupakan dosa yang besar. Yang kedua sekarang lihat. Ya Mas Habib baca. Melindungi orang yang membutuhkan. Jadi kita harus melindungi orang-orang yang sedang membutuhkan. Apabila ada teman kita yang minta bantuan,
membantu. Apabila ada teman yang sedang kesusahan, kita juga harus membantu. Ya, kita tidak boleh tidak membantu. Kita harus membantunya. Yang ketiga, menghindari perbuatan syirik. Ya, tadi yang sudah aku jelaskan, kata syirik, ya, berarti menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Ya, belajar dulu, lihat semuanya dulu. Ya, selanjutnya yaitu apa tadi? Bersama-sama. Hanya diperbolehkan berlindung kepada Allah. Tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah. Minta perlindungan, meminta doa, ya, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa tadi? Melatih diri agar memiliki sifat dermawan. Jadi kita harus latih diri kita untuk bersikap dermawan. Dermawan itu apa? Suka mengasihi, suka memberi, itu namanya dermawan. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Paham? Tapi kalau orang pelit, ya, itu jauh dari surga. Dan orang pelit itu dekat dengan neraka. Selanjutnya yaitu al-alim, ya. Yuk, fokus dulu semuanya menyimak. Al-alim, al-alim artinya apa ya? Allah itu maha mengetahui segala tingkah laku dan perbuatan kita. Al-alim artinya Allah SWT maha mengetahui, ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib, ya, yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian pengetahuan Allah SWT sempurna dan menyeluruh, ya. Pengetahuan Allah tidak terbatas, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka antal alimul hakim. Yang artinya sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Bijaksana itu yang adil. Ya, sekarang meneladani Asmaul Husna. Ya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Karim di antaranya satu, bersama-sama. Kami harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Seperti kalian ini, seperti kita semua ini, semuanya sedang proses belajar dan harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, bersama-sama dibaca. Kita menjaga hati dari sifat-sifat yang sombong. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, ya, tidak boleh merasa apa? Merasa kurang, tidak boleh. Oke. Kemudian yang nomor 3 dibaca sama-sama. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, ya. Tidak boleh kita berlomba-lomba dalam hal keburukan, tidak boleh. Kita harus melakukan
Artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat tersembunyi atau bersifat berdiri. Yang dalam hati itu Allah tak tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi hati-hati, tidak boleh kita berburu sangka karena Allah maha teliti. Ya. Diterangkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang artinya tanggung jawab yang memberitahukan kepadamu adalah Allah yang maha mengetahui atau maha teliti. Ya, nanti boleh mana dulu. Jadi Allah itu maha teliti apa yang kalian kerjakan. Setiap apa yang kalian kerjakan Allah tak tahu. Makanya kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Tidak boleh kita melakukan kejahatan. Tidak boleh. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qadir. Yang pertama apa tadi? Baca bersama-sama. Tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh maki. Bacanya gitu ya, tidak boleh sombong. Yang kedua, baca bersama. Berprasangka baik. Apabila kita hari ini mendapatkan kegagalan, pasti Allah mempunyai hikmah akan memberikan keberhasilan di lain waktu. Itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, kelihatan ya, yaitu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan jangan lupa kita untuk bersyukur atas segala nikmat. Paham ya? Termasuk yang kita tidak tahu yaitu kita sering lupa itu nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat yang sangat besar sekali. Itu nikmat kesehatan. Kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi kesehatan, masih bisa bernafas ya. Kita diberi sehat untuk makan. Ya. Coba kalau kalian posisi sakit itu makan enggak kira-kira? Maaf, enak enggak kalau sakit? Badan panas, enak enggak kira-kira? Enak tuh kalau kita posisi sehat. Itulah nikmat yang besar yang sering kita lupa. Seperti itu. Yuk, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita lakukan expressing ya, bentar ya. Semuanya sekarang silakan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Siap semuanya? Siap semuanya? Posisinya siap. Kalau tulis letakkan dulu. Sekarang Pak Guru akan membagikan tugas kelompok ya. Silakan nanti dikerjakan. Tidak boleh rame. Yang pertama, silakan nanti berkelompok. Kalian memaknai kaligrafi al-hafid ya. Dikasih warna berkelompok, nanti bisa bekerja sama. Kemudian jangan lupa di sini diketahui ya, itu artinya Allah maha melindungi ya. Satu kelompok nanti
silakan ditaruh di atas meja, kumpulkan sini. Ya, sudah mulai. Ya, kelompok satu. Ya, dulu. Bon, bon. Mas, berapa? Ya, sekarang silakan ini ada soal pilihan ganda dan esai. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Itu ya? Ya. Kelompok satu. Kerjakan secara berkelompok ya. Ya, ini silakan. Secara berkelompok kerjakan. Ditulisi kelompok berapa gitu berapa? Ya harusnya kelompok 4 ini. Yang kedua, ya. Ya, ini jalannya masih kelompok itu. Ini. Ya. Ini terus kelompoknya kelompok 2. Anak-anak ya semuanya bekerja sama ya. Ini sambil dikerjakan, ini diwarnai, ya.